Iriana ini kan berambisi untuk menaikkan anaknya, tapi apakah keluarga yang lain juga mendukung rencana ini? Kita juga ketemu ya, gue juga ketemu sama beberapa keluarganya Jokowi dan Iriana begitu kan. Nah, jadi seperti ada dua faksi lah di keluarganya ini. Ada yang setuju maupun ada yang tidak setuju. Nah, kita berbicara dulu yang setuju. Tadi kan kita sudah membedah betul kan, Iriana yang mengomandoi lah, istilah mengomandoi agar Gibran ini bisa mendapatkan langkah atau jalan menjadi cawapres. Iriana ini turun ke bawah, keluarga Iriana pun setuju. Tapi di satu sisi keluarganya Jokowi itu tidak setuju dengan langkah Gibran untuk menjadi cawapres. Kenapa hitung-hitungannya? Alangkah lebih elok, lebih bagus kalau Gibran itu menata karir politiknya. Gimana maksudnya? Dari wali kota naik dulu satu langkah menjadi gubernur. Dari gubernur nanti bisa entah itu menteri ataupun langsung ke calon wakil presiden atau calon presiden. Kenapa? Pertimbangannya adalah kalau misalkan langkah memaksakan seperti itu, langkah kuda atau langkah yang tadi gue nginjak dulu itu, Bro. itu akan menghancurkan atau menjelekkan apa saja yang sudah dibangun oleh Jokowi. Lebih ke kepantasan politik begitulah ya. Seperti itu. Jadi ibaratnya lu udah baik dari awal sampai katakanlah sebelum putusan MK. Lu yang bilang baik ya? Enggak, bukan gua, keluarganya. Nah, di situ dapat nilai lah karena kasus MK dan Gibran. Dan apakah sudah ada yang berbicara langsung kepada Jokowi untuk mengingatkan soal bahayanya atau betapa tidak pantasnya jika Gibran langsung melesat menjadi cawapres? Sudah ada yang mengingatkan ya, yang di omnya Jokowi yang berada di Yogyakarta. Omnya ini adalah adiknya dari ayah Jokowi kan. Mengingatkan kepada Jokowi, bahkan katanya ketemu di Istana Bogor kalau kami dapat info seperti itu. Ya mengingatkan seperti itu, tapi Jokowi lagi-lagi tetap pada standnya kan, supaya mendukung anaknya menjadi calon wakil presiden begitu Pak. Jadi Bu Iriana ini juga meminta dukungan kepada beberapa orang dekat yang di luar ring keluarga. Jadi ada cerita langsung dari beberapa keluarga dan ring dekat ya, bahwa Bu Iriana ini juga menemui senior pengusaha yang kita sebut saja ya, organisasinya HIPMI, untuk meminta dukungan terhadap majunya Gibran sebagai cawapres. Dan itu terjadi beberapa kali. Dan senior HIPMI itu juga teman dekatnya Bu Iriana ya, waktu di Solo, dan keluarga ini juga dekat dengan si senior HIPMI ini tadi gitu. Dan sekarang terbukti bahwa HIPMI secara organisasi ya, ketua HIPMI masuk di tim pemenangan Prabowo Gibran. Betul. Sebelumnya juga waktu di wali kota kan HIPMI bantu Gibran kan. Betul. Betul. Berlanjut lah. Betul. Dan ternyata ketua HIPMI juga ada hubungan keluarga juga. Ketua HIPMI Solo ya. Ketua HIPMI Solo itu ada hubungan keluarga dengan Bu Iriana dan Pak Jokowi karena karena ketua HIPMI ini dulu adalah keluarga lah ya, masih satu terah gitu dengan ini suami pertamanya dari Bu Idayati. Menikah dengan Anwar Usman, mantan ketua MK Konstitusi. Bekas ketua Mahkamah Konstitusi. Dan memang HIPMI di Solo ya itu memang mendukung langkah Gibran, sempat mendukung langkah Gibran sebagai cawapres. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah teman-teman, dalam video ini ada sebuah video yang mengatakan tak bisa mengelak lagi, terungkap kelicikan Ibu Riana ikut terlibat curang dalam pencalonan Gibran. Nah teman-teman, saya akan membacakan beberapa komentar mengenai hal tersebut. Belajar dari sejarah bahwa banyak sekali keruntuhan seorang pemimpin disebabkan karena istri. Baru terbongkar, rakyat mah udah curiga dari dulu. Hebat Tempo selalu ada berita yang selalu bertentangan dengan ucapan dari seorang yang katanya didukung rakyat 80%, Mulyono, dan yang selalu kita temukan sen kiri belok kanan karena sekarang didukung 80% agar diadili. Yang menyetujui Gibran jadi calon wakil presiden ya Prabowo. Karena penolakan rakyat sangat besar, maka Presiden Prabowo mesti bertanggung jawab untuk mendengar aspirasi rakyat dengan cara yang cantik untuk menurunkan Gibran. Harus belajar berjenjang baru maju presiden memaksa kehendak. Perusak demokrasi Indonesia serta tatanan hukum. Pak Hasto harus cepat melaporkan dan membongkar video-video yang dimilikinya biar Pak
Jokowi cepat diproses hukum. Gibran tidak punya prestasi, dijadikan wakil presiden, jadi beban negara dan jadi beban masyarakat. Saya pendukung Jokowi selama 8 tahun, tapi setelah ada putusan MK, kekaguman saya terhadap Jokowi seketika lenyap. Kalau orang menyimak, sungguh memalukan keluarga Jokowi ini. Rakyat menderita akibat oleh Jokowi. Seharusnya ya diadili, ya kayak berbau PKI. Intinya cuma satu pencalonan tersebut cacat hukum karena pelanggar undang-undang. Andai saja usia sudah cukup dan tidak ada undang-undang yang dilanggar, masih bisa ditolerin. Artinya biar dia mencele dalam pidato, tapi karena dipilih oleh orang banyak dalam pemilu, di sini kepantasan dan etika tidak ada dari pihak keluarga yang mendukung Gibran. Memaksakan diri justru jadi cemooh orang banyak karena tidak pantas. Jadi wakil presiden ditambah lagi dengan melanggar undang-undang. Dinasti yang haus akan kekuasaan dan jabatan semata biasanya tidak akan lama berkuasa, karena mereka sudah menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan untuk menjadikan anak-anaknya seorang pemimpin. Semua keluarga Jokowi harus diadili, dinasti keluarga harus dihukum seumur hidup, mendekam di penjara. Ibu Suri toh yang bikin porak-poranda hukum di NKRI Mulyono. Keluarga semuanya busuk, rakyat tinggal bertindak. Orang cerdas, bangsa besar, ini pada kemana? Masalah takut dengan keluarga Mulyono. Rakyat cerdas, siap support lawan rakus kekuasaan. Apa bisa mengelak lagi kah kalau sudah begini faktanya? Banyak permasalahan lain. Dari sinilah awal terjadinya kebijakan-kebijakan yang bermasalah karena keinginan untuk meneruskan kekuasaan. Jadi butuh berbagai trik politik di luar etika yang sudah digariskan oleh undang-undang. Konspirasi jahat harus dihentikan. Mas Zulkan wakil presiden bermasalah cacat moral dan etika demi kebaikan bangsa Indonesia. OCRP mengingatkan warga Indonesia bahwa Jokowi presiden terkorup di mata dunia internasional. Baru 10 tahun menjabat, gimana kalau sempat perpanjang perjabatan? Jokowi juga mencoba merevisi undang-undang pilkada demi hasrat politik dinasti untuk si bungsu. Blok Medan didiamkan KPK katanya belum cukup alat bukti. Anak mantu naik jet pribadi yang diduga gratifikasi didiamkan KPK katanya belum cukup alat bukti. Pak Jokowi sekeluarga adem ayem di Solo. Para pembenci sibuk menebarkan fitnah dan kebencian. Sampai mulut berbusa pun gak akan ngaruh apapun. Mayoritas rakyat yang waras percaya atas jasa-jasanya Pak Jokowi. Inilah yang saya suka dengan kontennya bocor halus, sehingga kita bisa tahu seluk-beluknya jaga keperpolitikan Indonesia. Setiap bekas presiden selalu terlambat untuk mendidik anaknya untuk melanjutkan karir presidennya. Karena di saat bapaknya masih jadi presiden, anak-anaknya masih kecil dan masih ingusan. Nah teman-teman, sahabat-sahabat dari Bongkar TV, silakan berikan tanggapan teman-teman dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antara satu dengan yang lain dalam kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman, Bongkar TV melaporkan.